Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melihat modernitas dan kebutuhan manusia modern. Manusia modern sedang terasing dengan dirinya sendiri dan mereka sudah lupa siapa bahkan dirinya. Mereka hidup dengan rutinitas seperti sebuah industri pabrik, terus-menerus melingkari waktu. Tahu-tahu sudah sekian tahun dia bekerja, dia sibuk, dia bermimpi, dan tahu-tahu dia sudah jauh dari Allah. Maka Rasulullah SAW melengkapi ajaran ini dengan sempurna, dengan kafah, yaitu ada Islam amaliyahnya, ada iman, dan kemudian ada amaliyatul ihsan. Ketika Islam menjadi aturan-aturan fikih dan syariah, dan iman menjadi aturan-aturan akidah, maka ihsan menjadi aturan-aturan di dalam dunia tasawuf. Karena tanpa mengenal tasawuf, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ihsan. Kecuali ihsan dalam arti bahasa belaka, yang berarti kebaikan, yang berarti pelimpahan kebajikan. Ihsan menurut Nabi adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka engkau harus yakin Allah melihatmu. Itu ihsan. Soal bagaimana kita sadari bahwa Allah memandang kita dan kita bisa memandang Dia seakan-akan memandang Dia, itu dieksplorasi oleh dunia tasawuf yang merupakan ruh bagi Islam. Kita bisa bayangkan betapa keringnya keagamaan kita tanpa tasawuf ini. Betapa gersangnya jiwa orang-orang beribadah tanpa tasawuf ini. Maka menjadi sangat naif dan sangat bahkan tersesat bagi orang yang menganggap tasawuf itu bukan ajaran agama. Padahal tasawuf itu paling fundamental yang diajarkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam dan disempurnakan pada era Rasulullah SAW. Bahkan di era modern ini orang sangat-sangat membutuhkan tasawuf. Tasawuf bagi masyarakat modern yang disebut dengan tasawuf modern, tentu dengan paradigm atau paradigma yang sedikit bergeser secara sosiologis dengan situasi-situasi di masyarakat zaman dahulu sekian abad yang lalu ketika tasawuf hidup. Di era modern ini masyarakat sedang beragama, tetapi agama dianggap sebagai sambilan. Misalnya sehari-hari kita katakan, ayo kerja keras, ayo mencari harta, ayo meningkatkan karir, tetapi jangan lupa beragama. Seakan-akan beragama ini sebagai sesuatu yang numpang lewat belaka. Padahal seharusnya mari kita beragama, tapi jangan lupa kerja keras, jangan lupa tekun, jangan lupa belajar, jangan lupa menampung rezeki Allah. Ini yang harus kita luruskan. Yang selama ini ada image bahwa tasawuf itu begitu eksklusif. Padahal itu karena pemandangan kita terhadap satu kehidupan di masa lalu yang secara antropologis, sosiologis memang tradisional sekali semuanya. Padahal kalau kita melihat kehidupan para ulama yang kebetulan menjadi qadhi atau ulama besar atau pengusaha saat itu, mereka adalah para sufi hebat. Junaid al-Baghdadi sebagai imam sufi yang sampai sekarang selalu
menjadi tauladan bagi gerakan dunia sufi misalnya. Dia adalah seorang pengusaha besar di bidang industri kaca. Kemudian Syekh Abil Hasan Asyadzili, qaddasallahu sirrah. Beliau seorang, kalau hari ini bisa disebut seorang konglomerat yang hebat. Banyak pengusaha besar yang menjadi sufi, banyak para pemimpin negarawan yang menjadi sufi, tetapi mereka tidak pernah menampakkan identitasnya sebagai sufi. Karena dunia tasawuf bukanlah dunia identity. Itu adalah keniscayaan dan itu roh kita. Kalau Anda hidup tanpa roh, tanpa nyawa, bagaimana bisa dibayangkan? Tentu yang ada hanyalah kulit-kulit belaka. Yang ada hanyalah bungkus-bungkus yang terbang. Yang ada bahkan secara ekstrim tidak lebih dari tengkorak-tengkorak yang sedang berjalan karena tanpa roh. Maka mari kita jenguk dunia sufi ini di era modern ini, karena itu ada sebuah kepentingan yang bagi kita sangat urgent, sangat-sangat penting. Bagi mereka yang hanya mengandalkan amaliyah-amaliyah di luar dunia sufi, barangkali amaliyahnya tak lebih dari kekeringan dan kegersangan. Dan ini hanyalah satu wujud dari bungkus belaka yang harus dijenguk apa isi dari bungkus tadi. Karena itu Al-Quran maupun hadis Nabi seluruh dimensinya pasti mengandung nilai-nilai tasawuf. Tidak bisa kita menafsirkan, menakwilkan hadis Nabi atau ayat Al-Quran hanya satu dimensi bahasa belaka, akal rasional belaka. Haruslah dilihat dari spirit terdalam di balik ayat itu. Dan spirit terdalam adalah nilai-nilai tasawuf di balik semua ayat Al-Quran. Jadi kalau orang bertanya, mana dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi tentang tasawuf? Sesungguhnya seluruh ajaran yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi selalu berdimensi tasawuf. Karena kita memang belum pernah menjenguk apa yang ada di dalam kedalaman batin dari ayat tersebut. Para pemirsa yang diridhoi oleh Allah, kita ini memiliki satu titik pandang yang biasanya masyarakat modern sangat rasional, teknikal. Semua diukur dengan ukuran-ukuran akal, eksperimen sehari-hari. Oke, itu memang kepentingan ilmu pengetahuan. Tetapi hati kita harus hidup. Hati kita harus dihidupkan oleh roh paling dalam agar hati kita tidak mati. Maka misalnya disebutkan hayatul qalbi bidzikrillah. Hidupnya hati itu dengan berzikir kepada Allah. Bagaimana sebenarnya hati itu bisa berzikir? Zikir yang seperti apa hati itu? Hati itu memang ingin terus-menerus mengingat Allah dan memandang Allah dan ingin di hadapan Allah. Apabila tidak ada roh yang menggerakkan hati kita, maka hati kita tidak akan pernah seperti itu. Hati kita akan melanglang buana di dunia, di alam realitas yang nyata ini, yang penuh dengan kepalsuan, godaan dan seterusnya. Tiba-tiba hati kita sudah tertutup kemudian. Maka tasawuf berperan untuk mengelola kembali kehidupan hati agar hati kita ini benar-benar bersama Allah. Al-Quran menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang dan beruntung orang yang telah membersihkan nafsunya dan menepeskan semua kotorannya. Itu semua adalah ajaran tasawuf. Orang semua rindu akan kebeningan jiwa, kedamaian batin, pencerahan dan pencahayaan rohani. Maka
seseorang benar-benar butuh akan ajaran sufi yang sesungguhnya. Ajaran yang tidak asing bagi Anda sesungguhnya. Satu ajaran yang merupakan spirit terdalam bagaimana berkomunikasi dengan Allah dan berhubungan dengan seluruh alam semesta makhluk Allah itu tanpa sedikit pun kehilangan Allah. Bagaimana sebenarnya tasawuf di era modern ini membuka kesadaran bahwa Allah menyertai Anda di balik apa saja. Di balik proses-proses sampai golnya. Dan bahkan akan menjadi etos bagi peradaban modern. Tanpa adanya nilai-nilai tasawuf di peradaban modern ini, peradaban modern akan menuju kehancuran dan keruntuhannya. Apapun amaliyah beragama Anda, apapun tumpukan-tumpukan ayat maupun hadis yang Anda lakukan, Anda ucapkan, Anda pelajari, tanpa Anda mengenal dunia sufi yang sesungguhnya, Anda sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Anda sedang mengalami satu bentuk apa yang disebut zuhud, tetapi zuhud yang palsu. Inilah pentingnya kita menggali nilai-nilai tasawuf, yaitu nilai-nilai ruhaniyah, nilai-nilai pencahayaan. Itulah pentingnya dunia sufi memasuki seluruh elemen modernitas, bukan menepiskan modernitas. Lalu orang mengatakan, wah ini produk bukan dari orang Islam, harus kita singkirkan. Ini milik non-muslim, kita singkirkan. Ini ciptaan orang kafir misalnya, oh harus kita singkirkan. Ini bentuk ketololan dan kebodohan yang berlapis-lapis, kalimat seperti itu. Semua ilmu itu ilmunya Allah kalau kita mengenal dunia sufi. Semua aktivitas itu karena kehendak Allah kalau kita mengenal dunia sufi. Maka kita akan menghargai apapun karya manusia. Hanya saja ketika kita menjadi orang beriman, maka kita harus menjenguk, memandang semua itu dengan pandangan yang disertai pantulan cahaya Allah. Bagaimana cara kita melihat hadirnya Allah di balik semua ini? Itulah dunia sufi. Maka di Al-Quran disebutkan, fanzuru Qulinzuru madza fis samawati wa ma fil ard. Katakan Muhammad, lihatlah apa yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Apakah kita pernah melihat sesuatu yang ada di balik kinerja kita, produk kita, aktivitas kita, kesibukan kita? Kalau tidak, sebenarnya tidak ada nur di balik semua itu. Karena di balik itu semua ada Dia. Ada asma-asma Allah, ada kinerja Allah, ada sifat Allah yang hadir. Dan apabila kita menyadari begitu, kita ini rasanya akan terus disertai oleh Allah kapan dan di mana saja. Maka takwa kita benar-benar ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Banyak orang mengklaim, oh saya sudah bertakwa Pak. Ibu, kawan, dimanapun kami berada. Tapi dia sendiri tidak mengenal esensi dan ruh, spirit ketakwaan tadi. Bahkan setiap Jumat khotib menggelorakan takwa Allah. Tapi impact terhadap ketakwaan belum mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini kenapa? Karena jangan-jangan kita tidak mengenal apa yang disebut dengan takwa yang sesungguhnya. Ruh takwa, nurut takwa. Belum pernah kita kenal, belum pernah memantul di dalam hati kita paling dalam. Sehingga kita hanya mendengar kalimat itu, kalimat yang sangat memperingatkan begitu saja. Bahkan sebagian orang dianggap itu menakutkan. Dunia nyata seperti ini bahkan kita tidak bisa bayangkan bagaimana kemajuan saintek, ilmu pengetahuan dan teknologi satu abad yang akan datang.
bagaimana situasi batin manusia-manusia yang saat itu sedang hidup dan bagaimana mereka akan beragama. Maka kita harus siapkan betul bagaimana landasan al-ihsan itu ada hadir di setiap kehidupan. Karena di balik ihsan ada cintanya Allah. Innallaha yuhibbul ladzina taqaw. Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah mencintai orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Ini berarti dia harus mewujudkan bagaimana benar menjadi hamba dan menegakkan hak-hak ketuhanan. Itu yang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sufi besar di abad 7 Hijriah, bahwa perjalanan menuju kepada Allah yang kita alami saat ini pada akhirnya adalah membangun as-sidqu fil ubudiyah. Benar di dalam penghambaan ini, benar lahir dan batin, yang kita menyebut setiap saat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, menghamba, mewujudkan kehambaan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika seseorang menengadah dengan memohon pertolongan, berarti dia mengakui untuk mewujudkan bagaimana hak-hak ketuhanan itu tegak. Tegaknya hak-hak ketuhanan haruslah disertai dengan kehambaan kita. Seseorang menyatakan dengan katakanlah hafal asmaul husna, hafal sifat-sifat Allah, mengenal kebesaran Allah, tetapi kalau itu tidak ditegakkan dengan kehambaan yang benar, itu akan malah terlempar kita dari kehambaan dan bahkan seseorang akan menjadi sombong. Itu yang dialami oleh iblis ketika mengabdi sebelum dia menjadi iblis. Dia adalah makhluk jin, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia tergolong makhluk jin yang kemudian fasik dari perintah Tuhannya. Hanya gara-gara menjadi fasik karena dia tidak menegakkan ketuhanan yang disertai dengan bagaimana mewujudkan kehambaan dengan benar. Jangan sampai perwujudan kehambaan kita berubah. Kita malah menjadi Tuhan yang engkau murkai. Orang yang engkau murkai Tuhan, yaitu orang-orang yang dengan sombongnya mengaku seperti engkau. Merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa, merasa berdaya. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Karena apa? Karena dia ingin kepadamu, semangat kepadamu, tetapi mereka tidak tahu jalan yang benar. Demikian. Wal'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.